Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Hidayat, NIM 23110222. Di sini saya akan mengerjakan proyek UAS mata kuliah framework oleh dosen pengampu Pak Jul. Di sini saya akan mengintegrasikan admin LTE di dalam Laravel 12 beserta kita akan membuat login controller untuk autentikasi login nanti serta form login. Baik, baiklah kita langsung mulai. Karena di sini saya sudah menginstal package-package dari Laravel 12 beserta Laravel 12-nya. Oke, baik, di sini mungkin saya langsung akan membuat. Oke, teman-teman mungkin bisa kita cek untuk di sini sudah masuk nggak ya INV-nya admin LTE. Mungkin bisa kita reload. Oke, belum masuk ya. Aduh, Oke, PHP Artisan gue coba. Oke, belum demikian ternyata. Oke, kita coba reload. Oke, di sini sudah ada user seperti di migration table users di sini. Oke, jika sudah, pertama-tama kita integrasikan terlebih dahulu admin LTE. Admin LTE. Oke, di sini bisa kita lihat langsung. Tampil untuk tampilan admin LTE 3-nya di sini. Oke. Baik, dikarenakan di sini saya sudah mendownload admin LTE Bootstrap ini, kita langsung integrasikan di dalam Laravel kita. Oke. Mungkin di sini. Oke, kita masukin dulu untuk asetnya. Oke. Sebenarnya di sini saya sudah membuat layout untuk admin LTE-nya, tapi di sini saya akan mengulanginya. Oke, layouts. Kita lihat di sini ada folder package. Oke, kita salin semua folder index ini. Salin semua folder index dari package admin LTE-nya. Terus kita buat folder dengan nama app plate.php. Baik, di sini saya akan memecahkan dari semua file yang ada di sini menjadi dinamis, bukan dari satu file saja. Oke, pertama-tama mungkin saya akan membuat folder header plate.php. Kita ngambil headernya di sini. Oke, di sini nav. Jadi saya akan ambil dari sini langsung saya cut aja. Cut. Oke, taruh di sini. Terus saya pecahkan lagi untuk navbarnya, navbar plate.php.
ini untuk navbarnya. Oke, kita header, terus kita include juga layout navbarnya. Terus di sini ini sidebarnya baru namanya sidebar flat.php. Oke, ini adalah main kontennya. Main kontennya di sini ya. Oke, mungkin saya akan copy dulu untuk konten. Main kontennya kita buat file konten aja lah. File konten poet.php, yang dimana file konten ini saya mau membuat dia menjadi section aja. Oke. Di sini file-nya namanya konten. Oke, ini double ya. Oke. Untuk kontennya ya, jangan lupa include ya teman-teman. Include sidebar, ini ada yang salah, kurang C. Include. Oke, sidebar, terus kita include ke layout content. Ini bagian footernya teman-teman. Sebenarnya sangat-sangat gampang untuk integrasi admin LTE ini. Oke, saya mungkin tambah footer. Kita buat jadinya namanya footer plate. Pastikan footernya di sini, rapikan sedikit. Oke. Terus kita include layout footer. Spasi sedikit biar bagus. Oke. Ini kita masukin ke dalam footer juga ya. Ini adalah div terakhirnya. Oke, script ini dekat. Oke, kita buat baru namanya scripts. Wait, oke. Oh iya, saya cek benar deh, gampang. Script, oke. Include layout script. Oke, jika sudah, oke, sudah, begitulah. Oke, karena kan saya lupa tadi ya untuk mengganti asetnya terlebih dahulu. Maka kita ganti satu-satu dari header sini. Oke. Saya mau title ini ya yield ke title dengan nama title aja biar nanti setiap halaman yang diakses judulnya mengikuti file halaman tersebut atau page yang dibuka gitu. Oke, di sini saya
Di sini admin dis ya. Admin dis. Mungkin di sini saya Ctrl V di sini. Ctrl V. Oke, Ctrl V mungkin. Saya akan terlebih dahulu ya. Gue cut. Bisa saya cut terlebih dahulu aset. Kita arahkan ke admin LTE dis LTE terus dis CSS admin LTE. Oke, kita biar lebih memudahkan untuk nantinya ya teman-teman ya, kita buat gini aja biar lebih memudahkan. Tinggal kita copy ini sampai sini, kita copy, kita taruh di sini nanti. Oke, kita lanjut ke bagian navbar. Oke, di sini ada disk ya, banyak disknya tuh. Kita pencet, kita klik replace all di navbar, di sidebar juga kita klik ini, di script juga kita masukin. Nah, sudah di footer nggak ada di komentar ya, oke. Jika sudah, bisa coba kita lihat dulu. Oke, oh ya. Jadi kita pulang. Oh iya, kita belum buat. Coba kita buat routes-nya terlebih dahulu ya. Function tes saya tes. Aduh, sorry. Oke, kita buat dashboard lah. Dashboard slide.php. Oke, kita arahkan ke dashboard. Sini dashboard. I segment. Oke. Aduh, salah dong. Oke, kita buat, karena kita akan membuat middleware login nanti ya. Tapi di sini karena dikarenakan saya ingin dia nampil terlebih dahulu. Di sini saya belum buat function dari login root-nya. Oke, dashboard. Kita cek dashboard. Oke, kenapa belum muncul ya? Npr bisa list. Aduh, keys dong. List. Oke, di sini sudah ada nama dashboard. Kenapa dia belum muncul? Oke, apakah ada yang salah? Oke, dashboard. Oh iya, dashboardnya kan masih kosong ya. Astagfirullah. Kita extend layout up. Detailnya sama detail dashboard, sectionnya content. Terus kita buat end section. Oke. Oke, saya perlu ini untuk mengidentifikasi. Oke, teman-teman. Baik, di sini sudah muncul ya. Untuk dashboard, welcome to dashboard. Sebenarnya untuk identifikasinya bisa sih kita buat H1 aja. Welcome to dashboard gitu bisa sih.
Tapi di sini oke. Nah, ini saya sangat dibantu oleh kok gitu bahasanya. Saya sangat dibantu oleh ini apa namanya? Ekstensi dengan nama ekstensinya itu Intelli PHP, ada Intelli PHP, ada Laravel Blade Snippet, Laravel Blade Formatted, Extra Intelligence ini sama Laravel Snippet sama Intelligence sama PHP Intelligence itu sangat berfungsi untuk kita coding di VS Code apalagi untuk project Laravel ya teman-teman. Dan itu yang ekstensi PHP itu sangat memudahkan kita. Oke, sini udah muncul ya untuk ininya dan yang dimana cara di sini untuk udah menghapus semua konten yang ada di dalam sini. Saya udah hapus dan saya cuma mau menampilkan dashboard di sini. Oke, untuk sidebar-nya mungkin sidebar sidebar-nya saya mau mengganti sidebar tersebut. Di ini mas jatuhnya ke sini ya. Oke, kita hapus semua sampai bawah. Oke, kita sisakan UL-nya. Oh, ini dashboard sampai sini kita hapus. Oke, ini UL. Oke, here yang ke sini UL ini ke harus UL. Oke, coba kita lihat lagi. Oke, tersisa dashboardnya saja. Oke, di sini CSS-nya mungkin masih belum ya. Untuk sidebar-nya, oke, oh ya ini double ya teman-teman ya. Ini aset admin logo. Ketika kita reload, oke, belum mau muncul ya. Kenapa belum mau muncul? Dikarenakan saya taruh di folder this, taruh aset seperti yang di sini yang ada di sini. Admin LTE this aset baru di sini ada admin LTE logo. Jadi ketika kita reload dia otomatis muncul ya teman-teman ya. Terus kita ganti juga untuk navbar-nya mungkin. Navbar di sini satu. Oke. Oke, coba kita reload di navbar. Oke, dia masih belum mau muncul dikarenakan apa? Kan disknya belum ya teman-teman ya. Control V aja. Kita taruh namanya disk di sini, disk gini. Oke, pastikan semua. Oke, kita lihat sudah muncul teman-teman ya. Oke, kita bisa ganti ini. Kita bisa ganti. Oke, guys. Close dulu terlebih dahulu di sini. Kita cari namanya di sini. Oke, ini bisa kita ganti. Control D teman-teman ya, biar double select ini. Satu. Oke, yang dimana usernya di sini saya mau ganti usernya ke arah aset sebenarnya bisa langsung di sini ya teman-teman ya, contohnya bisa langsung di dalam sini aset saya mau ngambil dari folder. Oke,
Oke, dikarenakan di sini belum ada folder aset ya, kita buat dulu new folder assets. Ini untuk membedakan ya teman-teman ya. Oke, kita ambil image dari sini, masukin dalam sini. Oke, aset jadi kita oke. Oke, kita copy aja ini di sini. Jadi ketika kita coba reload, oke, berubah ya teman-teman ya. Agar Hidayat web developer Windows Sense Now. Oke, bisa mungkin bentar teman-teman. Yang ini mungkin saya akan hapus ya. Gimana buat ini saya hapus. Sini ada footer, di sini profile, ini ada sign out. Di sign out di sini saya mau bikin biar dia nanti gampang ya. Metodenya post, actionnya itu terus yang arah ke logout. Mungkin gini aja, out kita ganti ini tombol keluar misalnya saja sih logout actionnya logout di sini juga mungkin ya logout ini kita kasih hrv, kita mau pakai aja ya atau button ya. Teman-teman ya, masih loading. Oke, kenapa dia root login not defined? Karena kita belum bikin untuk apa namanya root loginnya ya. Oke, mungkin bisa kita hapus dulu ini biar kita bisa lihat terlebih dahulu untuk ininya. Profile login jadi gitu ya. Mau ini ya, mungkin data sini sampai form. Oke, sudah muncul ya. Kita muncul terlebih dahulu. Baru di sini kita masukin. Aduh, salah dong. Sini. Oke, kalau login, actionnya betul login. Oke, sekarang oke, ya teman-teman ya, untuk integrasi kita sedikit ke halaman sidebar untuk hirafnya di sini. Mungkin hirafnya kita buat ini yang mengarah ke dashboard. Terus kelasnya itu, oh iya, kan di sini saya udah cari gimana caranya supaya dia bisa otomatis
otomatis sini bisa buat saya hapus aja dashboard dashboard. Oke, dashboard kita tambahin name di sini, name-nya dashboard. Oke teman-teman, wah kok jadi begini, tapi dashboard kita identifikasi lagi ya teman-teman ya. Oh iya, karena kan di sini A-nya hilang ya. Pastinya saya pastinya di sini teman-teman ya. Oke. Nah, udah muncul aktif seperti di HTML. Dan jadi ada kayak hover gitu yang menandakan bahwa dia menu ini sedang aktif gitu. Makanya di sini ada kelas yang namanya request route is-nya dashboard. Kenapa nggak aktif di sini? Dikarenakan CSS dari admin LTE itu menggunakan navlink ya, teman-teman. Makanya, nah di sini kan ada brand link, makanya di sini ada navlink. Makanya jadi gini, oke. Tergantung dari penamaan dari CSS-nya sebenarnya. Oke, baik. Masih berjalan recordnya? Oke, masih. Oke. Kita close semua dulu. Oke, kita masuk ke integrasi admin LTE-nya sudah ya teman-teman ya. Oke, baik. Jika sudah, kita buat apa namanya? Kita akan membuat login controllernya untuk autentikasi loginnya. Oke, baik. Kita langsung aja buat aja p artisan Mac controller login controller. Oke, dia akan muncul di sini. Baik, kita mau buat pertama-tama kita buat untuk akan mengarah ke halamannya terlebih dahulu, baru dia akan request dan menyimpan data variabel dan serta validasinya. Oke, baik. Public function. Kita namain show login aja, show login. Oke, kita arahin ke out login, teman-teman ya. Terus kita buat file yang file outnya di sini dengan nama out. Terus di dalam folder out itu kita beri login laptop PHP. Oke, biar oke, baik. Baru di sini kita buat untuk function loginnya public function dengan nama functionnya login. Kita mau arahin datanya request dengan nama variabelnya request, mengirim datanya, terus variabelnya request, terus di sini sebenarnya ini udah di generate ya langsung dari apa namanya, langsung ada hint dari PHP Intellepence dan Laravel snippetnya, dikarenakan saya sudah pernah membuat sebelumnya, makanya dia mengasih hint kayak gini. Oke, baik. Bisa kita langsung pakai ini aja. Nah, sebelumnya saya sudah buat juga. Oke, kita buat function login, function logoutnya. Public function. Oke, karena kita nggak pakai, ngapain kita pakai request nggak perlu.
Kita langsung out, ini panggil out, terus dia panggil out, terus log out, baru kita kasih dia redirectnya kemana setelah logout. Redirectnya sama login login dengan with key-nya. Ini buat sessionnya nanti. You have logged out successfully. Oke, ada yang salah di sini ya teman-temannya. Di sini logout, method logout. Oke, kita buat gini aja ya teman-teman. Out, namanya logout. Oke, kita import Ctrl Alt I, import yang support fastest out. Oke, terus di sini identify method. Ini terjadi karena metodenya nggak ada ya, tidak terbaca oleh Laravelnya. Di sini method outnya bisa gua samain aja kayak yang di bawah. Hilang ya teman-teman ya. Oke, di sini udah pakai fungsi atom sesuai soal request mandi email. Dia akan mengambil data khusus data email dan passwordnya. Itu direct enter dashboard. Oh iya ya. Kita buat remember Christmas Day. Two. See. Check if the user is already authentication. Sorry. Gua out. Oke, biarin aja dulu seperti itu. Mungkin saya butuh di sini nggak butuh. Ini remember, jika remember request valid data sessionnya put ke remember is true. Jika bukan, session forget ke remember. Oke, kita masukin di sini remember. Oke, kita panggil tuh remembernya di atas. Oke, jika sudah, ini login controlnya sudah, kita masukin yang ini, kita bisa hapus. Ini kita gunakan. Oke, kita buat root-nya di sini. Root, metodenya get. Metodenya get slash login. Aduh, sorry, lama. Ya, login, kita langsung ke login controller ya. Login controller, class name-nya login, tapi saya mau panggil di sini show loginnya terlebih dahulu, baru kita panggil loginnya. Oke, terus kita panggil juga tuh yang root post slash logoutnya.
Nah, dengan kelas, nama kelasnya tadi apa? Logout. Cek lagi nama kelasnya logout, oke. Name-nya logout. Oke. Jika sudah, oke, invalid action apa tetapi controller login controller. Oke, kita cek lagi. Control action apa tetapi controller login controller class. Login controller class. Oh iya, ini kelasnya namanya show login itu dia. Sorry. Sudah ada yang salah. Oke. Oke, coba kita reload. Oke. Ini kenapa blank ya teman-teman? Karena di sini belum ada ya. Coba kita masukin H1. H1. Login. Misalnya. Aduh, sorry. Nah, muncul ya. Oke, berarti out loginnya sudah bisa. Sekarang kita buat untuk form loginnya. Oke, kita namain login. Kita link CSS. Ya. Oke. Asset itu di debut. Baru sini bisa kasih pet. Di petnya kita coba cek public. Sini baru tag public. Oh iya ya. Oke. Kita buat folder di sini CSS. Cache. Dan nama di sini out CSS. Oke. Kita arahin ke assets CSS out CSS. Oke. Oke. Mungkin isi space ini. Wow, langsung ada ya. Oke, kita pakai aja ini, nggak apa-apa. Div container, from container, 2. Di sini apa ya? Login gitu. Coba kita coba register notify-nya. Oke. Oke, kan ada kita pakai player. Oke, login. Oh, udah ada H2 di sini ya. Teman-teman saya belum lihat. Container image. Saya mau bikin sebelahnya nanti kayak gitu. Image size akan ambil image itu dari user.jpg. Oke. Oke. Dan oh ya, di sini.
belum punya akun. Daftar, daftar sekarang. Punya akun daftar itu aja. Oke, goyang banget laptop ini. Div kelas input graph, oke. Image size. Ini dikarenakan saya sebelumnya sudah pernah membuat form login dan mungkin saya akan memakai form login. Itu saja mungkin ya. Jadi saya sudah buat sebenarnya untuk form loginnya. Coba lihat. Oke, untuk mempersingkat waktu kita pakai form login yang sudah saya buat ya. Yang dimana di sini dia akan container image size, image form site. Ini akan mengarah ke samping kiri dan form site ini akan mengarah ke samping kanan nantinya. Ini dia akan ngecek jika ada yang error, ini itu mengambil bisa al juga, bisa ani sebenarnya. Bisa di sini memakai ani aja. Ini maka munculkan alert error pertama kali. Langsung pertama first. And if terus oke, ini formnya. Dan di sini saya memakai if session. If session ini akan mengambil dari sini. Kita kasih nama success aja di sini. Biar sama. Oh ya, status di sana ya. Ya udah. Sorry, maaf. Status ini akan muncul dan mengambil dari status ini. Oke. Ini udah ada check post dan member ini. Password. Ini akan mengarah ke OCS. Oke. Dan saya sudah buat juga untuk CSS-nya. Kita pakai CSS ini saja karena memperhemat waktu, karena saya sudah membuat terlebih dahulu untuk project tersebut. Oke. Di sini saya import Google Apps-nya. Terus ini root-nya di sini marginnya 0, padding-nya 0, border box sizing-nya 0 supaya tidak mengganggu margin padding-nya nanti di bawah. Terus di body-nya di sini saya memakai font Poppins. Font Poppins mungkin di sini saya hapus saja Tahoman. Oke. Saya mengambil dari font Poppins, Fontana, dan sans serif. Dimana di sini saya memakai display flex dengan background warna putih, dan nanti cardnya itu akan di tengah, alignment at center, just specify contournya center, min height ini yaitu minimum tingginya yaitu 100 ph supaya atas bawahnya itu nggak ada scroll ya teman-teman ya. Itu fungsinya min height 100 ph ini. Terus di sini ada container. Di sini saya akan jelasin saja ya, dikarenakan saya sudah membuatnya. Oke, kita rapi-rapikan dulu sedikit. Oke, di sini container dengan
Kontainer ini diambil dari kelas container ya, kelas container. Oke, dia memakai saya di sini memakai display flex dengan width dengan lebar 90% dan max width-nya 900 px. Dengan warna background color-nya FFF, border radiusnya 16 px, overflow-nya hidden supaya tidak ada supaya tidak ada geser-geser untuk di dalamnya nanti. Terus box shadow-nya 10-30, image size-nya sebesar 50% dari dari lebar card-nya nanti, lebar kontainer maksud saya. Size oke. Oke, di sini saya juga sudah menyertakan media query-nya untuk tampilan mobile dengan minimum lebarnya atau minimum width-nya itu 768 px. Ini udah standar memang. Terus container flex-nya direction row supaya posisinya tetap. Kalau kolom itu dia akan membagi atas dan bawah ya. Kalau dia akan tetapkan lebar gitu. Terus image size-nya saya pakai display block supaya ketika dia menampilkan dengan tampilan HP, maka image size-nya itu tidak akan ditampilkan. Itu fungsinya display block ya teman-teman. Sebenarnya ada display none juga ada, bisa. Ini font size-nya width-nya 50% dari minimum width dari 768 px ini nanti. Oke, sekarang bisa coba kita lihat untuk lupa password ya. Sebelumnya kan saya sudah membuat lupa passwordnya juga, jadi untuk register juga kita bisa matikan. Coba kita reload. Oke. Kenapa itu tidak mau ke reload? Karena saya di sini pakai folder image ya. Kita hapus aja image-nya, geser. Oke, jadi tampilannya begini ya teman-teman ya. Ini berbentuk seperti berbentuk card ya, berbentuk card tapi pakai kontainer. Buat pakai kontainer. Dan kontainer ini ya sebenarnya ada kontainer biasa, ada kontainer Flu ID, kontainer MD, SM. Banyak sih sebenarnya teman-teman. Oke. Karena saya agak pusing dengan front end ya. Jadi ya segitu saja yang bisa saya jelasin untuk front end-nya. Oke. Ini untuk loginnya, untuk CSS-nya sudah. Terus kita buat JS-nya ya. JS-nya out.js. JS-nya ini juga kita ngambil dari sini aja. Sudah saya buat sebelumnya. Oke. Tinggal saya jelasin saja nanti. Oke, untuk JS-nya ini JavaScript ya. Yang akan dokumen add equivalent lister, dump content loader function, cause dia ngambil dari kelas forum, kelas yang namanya form mana di sini, kelas form ini yang ngambil dari form itu. Terus form add equivalent submit di tombol submit sini, tombol submit di sini. Terus ngapain nih di tombol submit nih? Terus dia akan email
form dia akan ngambil dia akan mengecek email dari yang di sini yang dimasukkan di sini. Dia akan mengecek apakah ada inputan atau tidak di sini nanti. Ini untuk cost emailnya. Oke. Terus jika tidak ada email dan tidak ada password, maka berikan style border colornya warna red. Oke. Ini sudah saya kasih label dan kasih komentar ya supaya gampang. Oke, polisi sederhana cek apakah email dan password tidak kosong. Nah, di sini if jika email apa namanya ya kalau tanda seru ya asal lupa. Jika email bukan email bukan email apa ya? Bukan email password maka dia cons message-nya kita buat cons message-nya jika emailnya kosong wajib kita tampilkan alertnya di sini, email wajib diisi. Begitu juga untuk password. Terus kita ngambil alertnya message. Terus jika masih kosong batalkan tombol submit, batalkan kiriman data. Karena nggak ada isi datanya gitu. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa saya jelasin untuk JavaScript-nya ini. Oke, dikarenakan saya sudah membuatnya sini, maka kita coba buat seeder terlebih dahulu ya teman-temannya untuk mengetes apakah udah berjalan atau tidak untuk seedernya. Kita pakai sebenarnya kita bisa pakai factory-nya di sini. Kita bisa pakai user factory, tapi sini saya buat seedernya saja deh. Name-nya user, ini user.email.com dengan passwordnya script password itu aja lah, biar simple. PHP artisan db sheet, maka data usernya udah ada ya teman-teman, user. Oke. Oh ya, kita coba klik dulu, masukkan alamat email yang valid. Ini muncul dikarenakan mana tadi resource view out login itu muncul dikarenakan di sini ada variable yang namanya onValid, terus di set custom validity di sini untuk custom validity dari HTML-nya, emang dari HTML-nya sebenarnya, terus kita custom supaya dia akan memunculkan masukkan alamat email yang valid jika inputannya kosong begini. Sebenarnya kita bisa misalnya kita hapus required-nya supaya JS-nya jalan. Sini JS-nya belum jalan dikarenakan masih ada required. Oke. Nah, maka JS-nya akan jalan ya. Email wajib diisi, password wajib diisi. Oke, dia akan menampilkan border warna merah karena dia akan seperti menunjukkan error karena tidak ada isi dalam email dan password yang diinputkan oleh user gitu. Itu menunjukkan seperti menunjukkan error di situ. Oke. Baik, terus misalnya kita isi user. Oke, masukkan alamat email yang valid, user@email.com. Jika kita klik, oke, format password wajib diisi. Terus kita isi password yang salah nih, salah-salahan.
Oke, the provider credential dan not match your record. Itu dia ngambil dari sini karena with errornya. Kita buat email, email, email dan password tidak cocok, misalnya itu. Ada passwordnya ini. Itu aja lah. Itu message-nya aja sih teman-teman. Itu message-nya. Oke, kita coba user@email.com. Itu muncul message ini diambil dari with error ini diambil dari di sini ya teman-teman ya. Variable errors. Nah, ini ambil semua errornya baru munculin di sini nanti. Oke, user. Misalnya gini. Oke, the password field must be all 6 karakter. Itu dari ini minimal 6 karakter. Passwordnya minimal harus 6 karakter ya. Oke, kita coba hapus dulu minimalnya. Biar kita gampang identifikasinya. user@email.com. Kita asal-asalin masuk. Oke, email dan password tidak cocok ya. Udah muncul alertnya ya di sini ya, teman-teman ya. Dia ngambil alertnya dari sini nih. Oke, email dan password tidak cocok. Ini hapus saja. Oke, itu aja. Oke, kita balikin. Oke, satu koma aja. Ini kita hapus. Ini kenapa nih? Aduh. Oke. Kenapa ya? Nah, udah. Oke. Coba kita user ini doang, mau masukkan email salah. Kita taruh di sini mana password. Jika di sini begini, masukkan alamat gimana? Oke. Kita coba identifikasi semua ya. email.com. Terus passwordnya kita salahin. Mana password kan udah tadi ya. user@email.com. Terus kita masukin password yang benar. Oh ya, jika kita nggak masukin password wajib diisi. Oke, kita masuk ini ada remember me-nya, terus password. Oke teman-teman, berfungsi ya. Oke, dia berfungsi dan langsung masuk ke halaman dashboard dan dia redirect ke halaman dashboard dari sini. Login, dia akan redirect ke dashboard. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Mungkin oke, kita coba keluar. Oke. Tombol keluarnya belum mau ya. Coba kita lihat dulu di sidebar sedikit tambahan ya mungkin ya. Sidebar. Oke, di sidebar itu bukan sidebar deh. Navbar ya. Bar di sini tadi ya. Oke, kita masukin di sini, coba kita masukin route. Yang nama route-nya itu adalah salah pencet dulu. Logout. Terus di sini logout. Sini saya sini aja. Gitu ya. Tapi kalau atas sini jadi begitu ya.
My god, bisa gitu ya. Oke, coba keluar. The get method is not support for root logout. Support metodnya post. Oke, sorry. Unspec, ada yang salah. Oke, oh iya teman-teman, kurang ya. Oke, coba kita logout. Masih belum ya. CRV-nya. Oke. Oh, here float logout class and keluar. Coba kita buat button tinggal logout sini. Aduh, di sini ada metodenya form action inputnya key key coba cari pakai button ini baru bisa button. Kita kasih kelasnya, kita ngambil kelas ini ya, button flag. Sebenarnya bisa pakai A, cuman ya share at gmail.com password dan teman-teman ya. Oke, udah sama ya seperti tadi ya. Oke, you have been logged out at success. Ini dia ngambil dari sini nih, session. Karena saya bikin sectionnya itu tadi kok di sini sih. Itu di login, without login itu ngambil dari session sini. Ini sessionnya bisa kita pindahin di atas aja. Kita pindahin di atas, taruh di paling atas ini. Div class alert success, kita buat style, dikit style inline CSS nya. Kita pakai bordernya sekitar 1 px solid green paddingnya ya ini aja, padding 10 px margin 20 px. Coba biar di bawah coba insert password, kita pilih ini kita logout. You have, nah udah muncul ya, muncul di atas ya. Dan border warna hijau, margin atas bawahnya, margin buttonnya 10 20, ini jarak ini ke sini
Sebenarnya bisa kita inspek aja sebenarnya, biar memudahkan biar memudahkan kita apa namanya desain. Nah di situ kan muncul tuh marginnya 0 px, atasnya 0, kanannya 0, 20 ke bawah. Sebenarnya lebih gampangnya sih 0 px, 0 px margin 0 px, terus margin 20 px, terus 0 px, biar nilai awalnya itu atas bawah, terus nilai keduanya itu kiri kanan. Oke, sepaham saya gitu aja sih. Oke, ini marginnya, terus paddingnya, ini paddingnya yang hijau ini. Oke, ya sudah ya teman-teman ya. Oke, mungkin oke, mungkin itu saja dari saya yang bisa saya jelasin dan buat untuk proyek UAS ini sesuai dari tugas yang diberikan di sini. Oke, di sini custom overlay effect. Oke, gitu-gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.